Selamat pagi Bu Aida dan teman-teman. Kami dari kelompok Petrikor akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai pembangkit listrik tenaga biogas berbasis kotoran sapi. Pertama, untuk latar belakang dan tujuan. Seiring bertambahnya populasi dunia, energi listrik yang dibutuhkan masyarakat juga makin meningkat. Akan tetapi, saat ini masyarakat masih banyak menggunakan sumber energi tak terbarukan, seperti minyak bumi dan gas alam. Dan berkurangnya ketersediaan bahan-bahan tersebut dan besarnya dampak bagi lingkungan, diperlukan suatu sumber energi alternatif sebagai solusi yang bersifat berkelanjutan. Limbah ternak seringkali dibuang atau dibiarkan pada tempat yang tidak seharusnya. Kotoran yang menumpuk di lahan pertanian akan bersaing dengan tanaman pangan. Sementara itu, kotoran ternak yang dibuang ke sungai dapat mencemari sumber air bagi masyarakat dan hewan serta tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah mengkaji kecocokan sumber energi biogas sebagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat melalui kajian secara menyeluruh. Berikut ini adalah bagian potensi terkait sumber bahan baku pada pembuatan biogas. Next. Berikut ini adalah persebaran populasi sapi secara nasional dan global. Di Indonesia sendiri terdapat populasi sapi yang cukup tinggi, yaitu 18 juta untuk sapi potong dan juga 578.000 untuk sapi perah. Secara global sendiri, dunia memiliki populasi sapi yang tinggi, yaitu 1,49 miliar, dan Indonesia sekitar 16 juta. Jadi secara keseluruhan, populasi sapi yang tinggi akan meningkatkan ketersediaan limbah ternak yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan untuk produksi bioenergi secara massal. Selanjutnya, berikut ini adalah komposisi kandungan kotoran sapi. Secara umum, kotoran sapi memiliki kadar air yang tinggi dan rasio karbon nitrogen yang cukup tinggi pula, yaitu 22,12. Rasio karbon nitrogen yang tinggi akan meningkatkan produksi gas metana sehingga memungkinkan pembuatan biogas yang efisien. Next. Berikut ini adalah kajian tentang bakteri yang dimanfaatkan dalam pembuatan biogas. Yang pertama adalah Bifidobacterium dan Acetobacter aceti. Bifidobacterium bersifat anaerob sehingga dapat bertahan pada kondisi pembuatan biogas. Bifidobacterium dimanfaatkan untuk fermentasi, sedangkan Acetobacter dimanfaatkan untuk mengubah senyawa rantai pendek menjadi asam asetat. Next. Kemudian ada 3 bakteri berikut, yaitu bakteri metanogen, yaitu Metanococcus, Metanosarsina, dan Metanobacterium. Ketiga bakteri ini dapat mengubah senyawa hasil rantai pendek menjadi gas metana, sehingga memungkinkan produksi gas metana biogas dari kotoran sapi. Selanjutnya. Oke, lalu dari segi teknologi, next. Dari aspek teknologi sendiri, pertama kita perlu kenali karakteristik kotoran sapi terlebih dahulu. Oke, jadi rata-rata kotoran sapi terdiri dari 90% air dan sisanya adalah unsur hara lain seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. pH-nya adalah sekitar 4-4,5 sehingga dapat dikategorikan sebagai asam. Next. Oke, untuk teknologi yang pertama, kami memanfaatkan proses termokimia yang terdiri dari co-firing, yaitu dengan mencampur kotoran sapi dengan batu bara untuk mengurangi emisi, lalu gasifikasi untuk menghasilkan gas sintetik dan pirolisis. Gasifikasi dan pirolisis ini dilakukan pada suhu tinggi dengan kadar oksigen minimum. Next. Oke, selanjutnya adalah digester anaerobik. Ini berfungsi sebagai tempat konversi kotoran sapi tersebut. Jadi ini dapat dipasang langsung di peternakannya sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. Nah, digester ini terdiri dari lubang input dan output, lalu 2 tampungan berbentuk dome, satu untuk fermentasi dan satu untuk penampung limbah. Next. Lalu, karena kotoran sapi bersifat asam, mikroba yang hidup dalamnya terbatas. Karenanya, kotoran ini perlu dicampur dengan bahan lain, seperti rumput atau sekam, serta diencerkan 4 kali untuk memperoleh hasil yang optimal. Next. Dalam prosesnya, kadar air, keasaman, nilai total solid, dan temperatur perlu dikontrol sebagai berikut. Dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses fermentasi oleh bakteri dan untuk menjaga agar bakteri metaenogen tersebut tetap hidup. Next. Untuk industrinya, pertama, next. Bahan baku yang dibutuhkan adalah kotoran ternak. Yang diutamakan adalah sapi karena fesesnya mengandung metana terbanyak. Lalu, selanjutnya adalah hewan-hewan dalam subfamili yang sama, yaitu bovine seperti kerbau, yak, dan bison. Next. Transformasinya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah hidrolisis, yaitu untuk memecah menjadi molekul lebih sederhana. Lalu acidogenesis untuk membentuk asam organik dalam wujud senyawa alkohol. Lalu acetogenesis untuk menghasilkan asam asetat. Dan metanogenesis dengan produk akhir gas metana. Next.
Oke, lalu gas yang terakumulasi di atas ini akan disalurkan ke PLTBG dan dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi biogas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai gas untuk memasak menggantikan LPG. Next. Lalu untuk limbah yang dihasilkan berupa cairan dan ampas, dan limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer. Lalu cairan toksik yang mengandung amonia akan melalui treatment dengan kalsium hipoklorit dan aerasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi bakteri patogen dan untuk mengurangi tingkat toksisitasnya sehingga tidak berbahaya jika dilepas di lingkungan. Next. Untuk produksinya sendiri, pertama berawal dari kotoran ternak yang ditampung di digester lalu difermentasi. Lalu gas yang dihasilkan akan disalurkan ke PLTBG dan akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, limbahnya ini akan ditampung dan dimanfaatkan sebagai pupuk. Untuk pendistribusiannya sendiri, dari PLTBG itu kan sudah berbentuk listrik, sudah dikonversi menjadi listrik, karenanya akan langsung disalurkan ke masyarakat dalam bentuk energi listrik. Next. Selanjutnya, manajemen. Yang pertama, perencanaan. Limbah ternak sapi dapat mencemari lingkungan dan juga mengakibatkan penurunan kualitas susu yang dihasilkan, menimbulkan bau, dan menjadi sumber penyakit bagi ternak dan manusia. Next. Untuk menghindari efek negatif, limbah ternak sapi dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Next. Produk dari pemanfaatan limbah ternak sapi ini berupa biogas, dan biogas ini dapat dijadikan menjadi bahan bakar alternatif. Next. Untuk meningkati efisiensi dan keunggulan biogas, dapat digunakan zero filter. Filter ini memiliki fungsi mengurangi potensi korosi, menghilangkan bau kurang sedap dari biogas, dan juga menyaring gas pengotor. Dengan zero filter, kualitas dari biogas dapat meningkat 5-20% dari kadar metana awal. Berikutnya ada standarisasi. Di Indonesia sendiri menggunakan SNI 7639/2011, namun adapun standarisasi yang digunakan internasional dan dari negara lain. Dalam tabel yang pertama terdapat standar ISO terkait biogas. Next. Dan selanjutnya ada standar terkait biogas dari negara Cina dan negara India pada tabel berikut. Selanjutnya adalah lembaga. Salah satunya yaitu adalah PLTBG. Dia berperan merupakan lembaga pengelola biogas di Indonesia. Berperan dalam pendistribusian energi yang cukup pada masyarakat, perbaikan lingkungan, dan juga transfer teknologi. Next. Adapun HAKI yang merupakan perlindungan terhadap pencipta atas hasil cipta karya. Hak ini berperan sebagai hak untuk menikmati biogas secara ekonomis dari hasil penelitian orang lain. Next. Terakhir ada sumber daya manusia yang merupakan agent of change dan kunci keberhasilan pengelolaan limbah ternak sapi. Dengan SDM yang unggul, dapat tercipta produk biogas bernilai ekonomi yang bersaing. Selanjutnya adalah aspek pasar. Biogas berbasis kotoran sapi sudah sesuai dengan prinsip circular economy, yaitu pendekatan ekonomi yang menguntungkan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan kotoran sapi dalam bentuk cairan atau slurry menguntungkan secara finansial karena merupakan jenis limbah ternak dengan potensi pengurangan emisi tinggi dan biaya perawatan rendah. Next. Persediaan limbah ternak banyak, terutama dari sapi. Namun persediaan mengandalkan peternakan skala besar. Peternakan yang fokus pada satu jenis ternak saja akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sehingga lebih menguntungkan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah peternakan sapi perah di Indonesia pada tahun 2020 adalah 34 perusahaan. Sementara itu, populasi sapi secara nasional sebesar 18 juta ekor. Namun belum semuanya dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga biogas. Demand. Permintaan bioenergi limbah ternak semakin meningkat karena biaya ekstraksi dan pengolahan yang dibutuhkan tidak sebanyak biaya yang dibutuhkan minyak bumi dan gas alam. Peningkatan permintaan biogas berbasis limbah ternak juga diakibatkan oleh kesadaran masyarakat bahwa sumber energi bahan bakar fosil semakin langka karena telah dieksploitasi secara berlebihan. Maka masyarakat mencari solusi melalui sumber energi alternatif yang memiliki persediaan luas. Permintaan yang tinggi di masyarakat dibuktikan oleh banyaknya peternakan dan perusahaan yang sudah menerapkan pembangkit tenaga listrik biogas berbasis kotoran sapi. Next. Untuk pemasaran, saat ini PLTBG berbasis kotoran sapi memang sudah tersedia di pasaran. Salah satunya di peternakan usaha sapi potong Desa Galang dengan 60 ekor sapi potong yang menghasilkan rata-rata 576 kg kotoran per hari dan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik sebesar 64,33 kWh per hari. Selain itu, suatu PT di Malang memiliki 4.000 ekor sapi yang menghasilkan total 100.000 kg kotoran per hari sehingga diasumsikan menghasilkan energi listrik 3,760 kWh per hari. Untuk penentuan harga, model penentuan harga menggunakan data dari peternakan usaha sapi potong di Desa Galang. Rinciannya, total biaya yang diperlukan 28 juta rupiah per tahun dengan investasi berjalan selama 10 tahun. Nilai jual energi yang dihasilkan adalah 23.158,8 kWh per tahun.
maka harga modal per kWh adalah Rp9,8 per kWh, sesuai dengan perhitungan yang sudah dipaparkan. Kemudian apabila harga per kWh adalah Rp1.200, maka periode pengambilan atau payback period adalah selama 2,8 tahun. Sedangkan apabila harga per kWh adalah Rp1.000, maka periode pengambilan adalah selama 5,4 tahun. Untuk investasi, hasil perhitungan pada bagian penentuan harga menunjukkan payback period lebih rendah dari jangka waktu investasi, sehingga investasi dapat disebut layak dilakukan atau tidak akan merugikan. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses pembuatan biogas, mulai dari kebijakan yang berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, organisme yang membantu proses pembuatannya, hingga tahap pemasaran. Kebijakan-kebijakan di sini dibagi berdasarkan kategori wilayah, tarif dan non-tarif, serta kebijakan tentang keunggulan dari produk biogas itu sendiri. Next. Pertama, kebijakan wilayah lokal, yaitu ada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2050, termasuk pembahasan mengenai koordinasi serta pengawasan dalam pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya adalah biogas. Kemudian kebijakan wilayah nasional. Pertama, ada Perpres RI nomor 5 tahun 2006 yang mengatur penjaminan keamanan pasokan energi dalam negeri untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Perpres RI nomor 1 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan mikroorganisme sebagai organisme membantu dalam proses produksi biogas. Kemudian ada UU nomor 32 tahun 2009 yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya membahas mengenai pencemaran limbah kotoran sapi pada lingkungan sebagai bahan baku dari produk biogas. Dan yang terakhir ada SNI tahun 2018 yang mengatur tentang fasilitas, terutama alat yang digunakan dalam proses pembuatan biogas. Selanjutnya ada kebijakan wilayah regional, yaitu EU Regulation dan SABIA, Southern Africa Biogas Industry Association. Kedua kebijakan ini berisi tentang standarisasi dalam proses pengolahan biogas, terutama dalam kawasan Eropa dan kawasan Afrika. Kemudian ada kebijakan wilayah internasional, yaitu ISO, International Organization for Standardization. Selanjutnya ada kebijakan tarif, yaitu Permen SDM RI nomor 20 tahun 2014 yang berisi tentang penetapan harga biogas. Dan ada kebijakan non-tarif, yaitu Permen SDM RI nomor 50 tahun 2017 dan NBMMP India, yang isinya berkaitan dengan aktivitas ekonomi menyangkut biogas, terutama pada tahap industri. Next. Dan yang terakhir ada kebijakan keunggulan. Perpres RI nomor 5 tahun 2006. Kebijakan ini menjadi landasan bukti bahwa biogas berbasis kotoran sapi layak menjadi sumber energi alternatif. Dan terakhir ada kebijakan SNI yang berisi standarisasi dan uji kelayakan yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerima sumber energi biogas ini. Berikutnya adalah aspek sosial. Untuk pertama adalah penerimaan produk. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan di daerah Bogor, seluruh responden sepakat bahwa pengolahan kotoran sapi menjadi biogas akan mengurangi polusi udara, sumber penyakit, dan memperbaiki kualitas lingkungan, sehingga akan berdampak positif ke masyarakat. Sebagian besar responden juga bersedia untuk menggunakan biogas sebagai sumber energi untuk memasak. Hasil ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap biogas yang tinggi. Kedua adalah tradisi konsumsi. Secara keseluruhan, biogas telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar untuk memasak, pengeringan, dan pekerjaan lain yang membutuhkan pemanasan, serta bahan bakar penggerak motor yang dapat menghasilkan listrik. Akan tetapi, di Indonesia sendiri, biogas secara mentah baru digunakan untuk memasak dan juga sebagai listrik. Dan seperti sebelumnya dijelaskan bahwa limbah padatnya digunakan sebagai pupuk agrikultur. Ketiga adalah gaya hidup. Melalui pemanfaatan biogas, dengan melihat siklus energi ini, masyarakat cenderung lebih menghormati dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Keempat adalah rekayasa sosial. Terdapat susulan di daerah Afrika bagi kontraktor biogas untuk membuat program penukaran alat-alat yang menggunakan bahan bakar LPG dengan kompor yang menggunakan bahan bakar biogas. Dengan ini diharapkan terdapat insentif bagi masyarakat untuk beralih bahan bakar menjadi bahan bakar biogas. Selain itu, dapat juga ditingkatkan dukungan kepada peternak dan kelompok ternak di pedesaan dengan program dan bimbingan mengenai biogas. Selain itu, dapat juga dilakukan pembangunan pertanian di pedesaan dengan penekanan di pembenahan bioindustri, khususnya produksi biofuel, yang dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja di pedesaan. Nilai budaya. Pemanfaatan biogas meningkatkan nilai kerjasama karena adanya skala produksi di mana dibutuhkan jumlah produksi tertentu sehingga biogas dapat dilihat sebagai alternatif yang viable. Berikutnya adalah kelembagaan sosial. Terkait biogas, terdapat lembaga
lembaga sosial tertentu, seperti contohnya adalah Biro, yang berusaha untuk menyebarkan informasi tentang kemanfaatan serta produksi biogas ke masyarakat. Sekian presentasinya dari kelompok kami. Berikut daftar pusakanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.